Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ika Rahmawati dari kelas E. Saya melaksanakan kegiatan KKN PPTLP di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan PTLP khususnya di tata usaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Materi yang akan dibahas yaitu tugas dan fungsi tata usaha, implementasi tugas dan fungsi tata usaha, pengalaman praktik yang saya lakukan di tata usaha, kemudian inovasi di tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, analisis masalah dan analisis solusi, serta terakhir penutup dan saran. Yang pertama itu tugas dan fungsi tata usaha di Kantor Pertanahan. Tugas dan fungsi tata usaha di Kantor Pertanahan tercantum dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang disebutkan pada pasal 23, yaitu subbagian tata usaha memiliki tugas untuk melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas di atas, subbagian tata usaha menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai bentuk realisasi dari tugas subbagian tata usaha. Fungsi tersebut antara lain pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran, kemudian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan urusan organisasi ketatalaksanaan dan pengelolaan pengurusan kepegawaian, pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, pelaksanaan fasilitasi advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan keuangan dan BMN, pelaksanaan urusan ketatausahaan, digitalisasi arsip, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan penyelenggaraan layanan pengadaan, kemudian pengelolaan pelayanan pertanahan, dan terakhir pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Kemudian untuk implementasi tugas dan fungsi tata usaha di Kantor Pertanahan, ini terbagi dalam 3 urusan. Yang pertama yaitu urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, yang di dalamnya terdapat kegiatan input data laporan pelaksanaan kegiatan aplikasi SKMPP, penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Dan yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan itu sendiri. Yang kedua yaitu urusan keuangan dan BMN. Kegiatan yang di dalamnya yaitu melakukan inventarisasi BMN, mengusulkan penghapusan data BMN, dan penyelenggaraan pengadaan, pengoordinasian, dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan. Dan yang terakhir yaitu urusan umum dan kepegawaian. Kegiatan yang termasuk dalam urusan ini yaitu urusan surat menyurat, membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai, pemutakhiran data pegawai dalam Simpek, pengelolaan informasi pertanahan, dan pelayanan loket. Kemudian untuk pengalaman praktik tata usaha di Kantor Kabupaten Madiun, saya melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengelolaan belangko, yang mana melakukan registrasi belangko di KKP melalui website belangko.atrbpn.go.id dan Excel rekap registrasi belangko. Jadi nanti kita memasukkan nomor berkas ke dalam kolom pencarian nomor berkas dan tahunnya. Kemudian nanti di situ akan keluar berapa permintaan belangko dan berapa saja nomor seri belangkonya yang diminta. Kemudian jika sudah langsung direkap ke dalam Excel yang telah disediakan dari pihak kantor. Dan jika sudah berkas tadi yang sudah dilampirkan belangko tadi dikembalikan pada seksi survei dan pemetaan. Yang kedua yaitu melakukan input absen pegawai.
Kegiatan ini yaitu menginput kehadiran, ketidakhadiran, cuti, dan SPPD dari pegawai kantor pertahanan Kabupaten Madiun selama 1 bulan masa kerja. Kegiatan ini dilakukan dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK melalui website simpek.atrbpn.go.id. Caranya dengan kita login ke SIMPEK tersebut dengan akun kantor pertanahan Kabupaten Madiun, kemudian masuk ke absensi pegawai, kemudian di situ kita mencarikan satu persatu per nama pegawai. Jadi kita masukkan satu nama pegawai, kemudian di situ kita langsung bisa menginput kehadirannya dan dilakukan untuk semua pegawai ya. Kemudian yang ketiga yaitu digitalisasi arsip pertanahan, yaitu mengubah data fisik arsip pertanahan berupa SU, BT, dan Warka menjadi produk digital sebagai sarana untuk mempermudah dalam pencarian data dan dokumen. Selain itu, digitalisasi ini untuk mempersiapkan kantor pertanahan dalam melakukan layanan 5 informasi pertanahan secara elektronik. Pada digitalisasi ini, saya turut serta pada saat penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga, yaitu PT Metro Network Solution, terkait digitalisasi sebanyak 50.000 arsip. Kemudian untuk inovasi di tata usaha ini, yang pertama ada Pecel Point, yaitu layanan cepat elektronik, plotting, peta, dan informasi. Layanan ini bertujuan untuk pra-pengecekan terhadap sertifikat yang akan memasukkan berkas ke pelayanan loket dan meningkatkan kualitas data pertanahan menuju kabupaten lengkap. Jadi pra-pengecekan ini meliputi data yuridis maupun spasial yang dilakukan untuk mengecek dan memperbaiki apabila ada kesalahan antara data fisik dan data KKP. Harapannya sebelum pemohon masukkan ke loket dan membayar biaya PNBP, sertifikat sudah sesuai dan tidak ada masalah. Ini memang inovasi yang sederhana tapi memiliki efek yang sangat luar biasa dan krusial. Dan untuk petugas Pecel Point ini dilakukan bergantian dan terjadwal setiap harinya dari staf seksi 1 dan seksi 2. Kemudian yang kedua yaitu Pecel Prima, pelayanan cepat langsung prioritas sampai rumah, yaitu layanan yang dikhususkan masyarakat yang memiliki daerah jangkauan cukup jauh karena kebetulan kantor pertanahan Kabupaten Madiun itu masih dalam daerah kota Madiunnya. Kemudian layanan ini juga dikhususkan untuk masyarakat yang ingin mengurus sertifikat secara langsung atau tanpa kuasa dan nanti tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 1-2 hari akan diantarkan oleh kurir dari kantor pertanahan Kabupaten Madiun itu sendiri. Kemudian untuk analisis masalah, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu digitalisasi arsip pertanahan. Masih ada fisik yang belum dimatikan dan menghambat proses uploading hasil scan ke KKP karena tidak sinkron dengan data KKP-nya, di mana data KKP sudah mati, di fisik belum. Yang kedua yaitu aplikasi belum terintegrasi saat entry data bidang keuangan dan lain-lain pada setiap aplikasi seperti SKMPP, Caput, Bappenas harus dilakukan berulang atau mengulang dari awal kerja 2 kali karena aplikasi satu dengan yang lain itu tidak tidak connect, jadi tidak saling terhubung. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia, yang mana SDM untuk mengelola Blanko itu kurang karena sehingga tidak bisa terselesaikan dalam waktu 1 hari dan akhirnya menghambat pekerjaan selanjutnya. Yang keempat yaitu pengelolaan data kepegawaian, yang mana masih terdapat data kepegawaian yang diolah secara manual. Belum semuanya masuk dalam SIMPEK. Kemudian yang kelima yaitu bagian keuangan, yaitu blokir anggaran untuk kegiatan tertentu karena adanya resesi. Untuk analisis solusinya, yang pertama pada digitalisasi, BT dan SU yang sudah mati tadi dilakukan inventarisasi terlebih dahulu, kemudian baru dimatikan, sehingga nantinya bisa diupload dalam KKP karena sudah sesuai antara
antara fisik dengan data di KKP-nya. Yang kedua, aplikasi belum terintegrasi. Perlu dilaksanakannya bimbingan teknis atau update dari aplikasi tersebut untuk mengintegrasikan beberapa aplikasi tadi sehingga saling terkonek, saling terhubung, sehingga dalam menginput data itu tidak berulang kali. Cukup satu kali tapi semua langsung terhubung dan langsung terupdate. Kemudian sumber daya manusia, dilakukan pengefektifan dalam pembagian tugas terhadap SDM di tata usaha agar pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Kemudian pengelolaan data kepegawaian, yaitu pemutakhiran data kepegawaian pada Simpek dilakukan secara berkala untuk terus mengupdate data kepegawaian sehingga jika ada permintaan data tidak kesulitan. Jadi tidak perlu menyiapkan data manual lagi, tapi sudah bisa diambil dari Simpek tersebut. Kemudian untuk keuangan, kegiatan yang tertunda karena adanya pemblokiran anggaran sebaiknya dikoordinasikan dan dikaji ulang lagi dengan matang untuk mengesampingkan atau menyingkirkan resesi yang ada tersebut. Jadi anggarannya tidak lagi diblokir. Dan yang terakhir, penutup dan saran. Pelaksanaan PTLP tahun 2023 ini sudah berjalan cukup baik dan kiranya memberi manfaat yang banyak pada taruna STPN seperti ilmu, relasi, dan pengalaman. Tapi masih ada beberapa kendala yang perlu dievaluasi dan diperbaiki terkait perencanaan dan pelaksanaannya. Seperti buku panduan yang harusnya selalu diupdate sehingga taruna pun tidak kebingungan dan kegiatan serta pelaporan nanti lebih tertata. Kemudian untuk pelaksanaannya, kami berharap pihak STPN memantau secara berkala melalui dosen pembimbing yang sebaiknya dilakukan secara luring. Kiranya sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan sikap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.